Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembimbing dari SDN Cipuruy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari buku yang saya baca, yaitu Wawacan Siti Permana, karangan MK Mangundi Karya dengan penerbit PT Indah Jaya Adi Pratama Bandung. Buku ini ditulis dalam bahasa Sunda dan bentuknya yaitu puisi pupuh. Pupuh yang terdapat dalam buku ini adalah Pupudang Danggula, Sinom, Asmarandana, Kinanti, Pangkur, Mijil, Pucung, Mas Kumambang, Magatru, dan Lambang. Latar tempat yang terdapat dalam buku ini yaitu di daerah Cigereleng dan Cikaso, Bandung. Buku ini menceritakan kisah dari Nyi Siti Permana, kisah hidup Nyi Siti Permana. Dikisahkan dahulu kala di daerah Cigereleng, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai anak yang sangat cantik, sehingga banyak sekali pemuda yang melamarnya, menginginkan dia untuk jadi istrinya. Gadis tersebut bernama Nyi Siti Permana. Saat itu ibunya Nyi Siti Permana juga Nyi Siti Permana sedang bersedih hati karena ayahnya meninggal dunia. Ia sangat sedih, selalu memikirkan ayahnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Akhirnya rasa sedih mereka mulai terobati, mulai melupakan kesedihan mereka. Ibunya Nyi Siti Permana ingin sekali melihat anaknya segera menikah. Sehingga pada suatu hari ibunya memanggil Nyi Siti Permana untuk bertanya, pria manakah atau siapakah dari pria-pria yang melamarnya yang menjadi pilihan hati Nyi Siti Permana. Dengan rasa malu, juga ragu-ragu, akhirnya Nyi Siti Permana bercerita kepada ibunya bahwa ia ingin menikah dengan Raden Prawira, seorang anak lurah di saat itu. Ibunya sangat senang karena mengenal Raden Prawira itu anak yang baik, pintar, juga sopan. Pendidikannya juga lumayan tinggi, sehingga ibunya Siti Permana menemui orang tua dari Raden Prawira. Mereka juga setuju dan akhirnya dibuatlah rencana untuk menikahkan mereka. Saat itu ada seorang pria yang sangat tergila-gila kepada Siti Permana. Dia merelakan segala cara untuk mendapatkan Siti Permana. Pada suatu hari dia mendengar di daerah sekitar daerah tempat tinggalnya ada seorang dukun yang sakti, sehingga pria tersebut menemui dukun untuk mendapatkan Siti Permana dengan ilmu dan sihirnya. Pria itu bernama Raden Mantri atau Raden Tanu atau juga Jaka Lalana. Nama panggilannya Jaka Lalana. Ketika ia menemui dukun yang bernama Kidul Karim dengan panggilan Kidarkim, dukun tersebut menyanggupi permintaan Raden Mantri untuk memberi sihir atau dalam bahasa Sundanya asihan, peluh ya, untuk Nyi Permana agar mencintai atau menyukai Raden Mantri.
Setelah itu saat Raden Mantri dimandikan, diberi asihan-asihan, diberi ilmu-ilmu untuk meluluhkan hati Nyi Permana. Nyi Permana yang sudah terkena sihir saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan Raden Prawira. Akan tetapi karena sihir tersebut kuat sehingga ingatan Nyi Permana tidak lagi kepada suaminya. Dia hanya memikirkan Raden Mantri atau Raden Tanu. Dia selalu teringat dengan Raden Mantri dan rasanya ingin sekali menemui Raden Mantri. Saat itu Raden Mantri tidak tahan lagi. Dia menemui Nyi Permana. Kemudian mengajaknya untuk lari. Manakala Siti Permana sudah terkena sihir sehingga dia menemui dan menyetujui ikut untuk lari dengan Raden Mantri. Ketika mereka lari, semua orang rumah, orang tua Nyi Permana, orang tua Raden Prawira mencarinya. Mereka sibuk mencarinya kemana-mana. Dan mereka merasa sedih, marah juga dengan kelakuan Nyi Permana yang lari saat perkawinan. Diceritakan Raden Mantri yang membawa Nyi Permana kemudian menemui orang tuanya yang ternyata orang tuanya seorang demang yang mempunyai jabatan tinggi di daerah tersebut. Nyi Permana dibawa ke rumahnya Raden Mantri. Kemudian Raden Mantri memperkenalkannya kepada orang tuanya. Raden Mantri dengan perasaan sedih juga takut orang tuanya akan memarahinya dan ternyata memang orang tua Raden Mantri sangat marah. Dia sudah menjodohkan Raden Mantri dengan Nyi Cici, dengan Neng Cici. Tetapi Raden Mantri tidak mengetahuinya sehingga dia marah sekali saat Raden Mantri membawa pulang Nyi Permana. Orang tua Raden Mantri marah karena merasa Nyi Permana hanyalah gadis kampung yang tidak cocok dengan mereka. Akhirnya karena sayangnya kepada anaknya, orang tua Raden Mantri atau Ki Demang menyetujuinya. Dia memperbolehkan Raden Mantri menikah dengan Nyi Permana, akan tetapi setelah 4 bulan kemudian. Dan dengan syarat Nyi Permana harus tinggal dengan mereka, diawasi oleh mereka juga Neng Cici. Sehingga kemana-mana Nyi Permana selalu ditemani oleh Neng Cici. Saat itu keadaan Raden Prawira sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Dia lupa ingatan, dianggap orang gila, sehingga orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setiap hari Raden Prawira berjalan-jalan, menyusuri jalan untuk mencari Nyi Permana. Sehingga pada suatu saat Raden Prawira melewati rumahnya Ki Demang, melewati rumahnya Ki Demang atau Raden Mantri. Saat itu Nyi Permana sedang berjalan-jalan di taman dengan Neng Cici. Dari kejauhan dia mendengar suara orang berteriak-teriak, suara orang anak kecil bersorak-sorak, sehingga ingin sekali melihat apa yang terjadi. Setelah dilihat, ternyata ada seorang pria gila, orang gila, yang sedang disorakin oleh anak-anak. Dia berjalan dengan membawa kain. Kain tersebut selalu ia peluk, seakan tidak ingin melepaskannya. Neng Cici
lari karena ketakutan. Dia lari menjauh dari tempat tersebut. Akan tetapi Nyi Permana merasa mengenal pria itu. Apalagi ketika dia melihat kain yang dibawanya, dia menghampirinya. Semakin dekat, akhirnya dia sadar bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya, Raden Prawira. Neng Permana menangis. Hatinya sedih sekali melihat kondisi dari suaminya. Ia menangis dan kemudian memeluknya. Selalu dia mengatakan maaf, meminta maaf, memohon maaf karena sudah menjadi istri yang durhaka. Raden Prawira yang sudah gila, lupa ingatan, tidak mengenalinya. Akan tetapi keajaiban terjadi. Dengan tangis dan permohonan maaf dari Nyi Permana, akhirnya Raden Prawira kemudian dia sembuh dari lupa ingatannya. Dia menangis. Mereka berdua kemudian menangis. Sedih, terharu, campur aduk rasanya. Kemudian Nyi Siti Permana membawa suaminya ke hadapan Ki Demang, orang tua dari Ki Mantri, Raden Mantri. Dia menceritakan semuanya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Akhirnya Ki Demang yang bijaksana mengizinkan Nyi Siti Permana untuk kembali kepada suaminya dan kembali pulang ke rumahnya. Meskipun hati Ki Demang merasa sedih karena Ki Demang dan istrinya juga Nyi Neng Cici sudah menyayangi Nyi Permana karena sikap dan budi baik serta akhlak dari Nyi Permana yang menyentuh mereka. Akhirnya Nyi Permana dan suaminya Raden Prawira pulang ke rumahnya kembali dan disambut oleh kedua orang tuanya. Mereka hidup bahagia. Nah, itulah kisah dari Pewacan Nyi Siti Permana karangan M.K. Mangundi Karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.